Punya lah. Sama buku nikah. Apa itu? Buku nikah. Assalamualaikum. Rambut Warna-warni. terlalu gimana dengan anak perempuannya? Agak sedikit jadi melo. Aduh. Hai teman perempuan, ini dia KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Oke, apa kabar teman-teman perempuan yang ada di sana? Kembali lagi kita di KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Yuk sini duduk dulu, Bu. Sudah duduk dari tadi. Dari tadi udah duduk ya. Oke, nah di kisah tentang perempuan episode kali ini sudah kehadiran teman perempuan. Jeng jeng jeng. Kira-kira udah punya KTP belum? Punya lah. KTP, kakak udah pindah juga ya. Iya, kakak. Kakaknya terus punya Sama buku nikah. Apa itu? Buku nikah. Assalamualaikum. Tahu deh. Oke, nah di kisah tentang perempuan kali ini kita akan mengupas tuntas kisah tentang seorang perempuan di samping ini. Gitu harusnya ada. Iya, harusnya ada. Mungkin nanti ya. Tapi untuk episode kali ini karena editornya belum terlalu bisa, jadi paduan jeng 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 jeng. Cik, kasih ini. Harusnya orang belakang kasih ini. Itu fungsinya punya audiens. Ada apa namanya penonton bayaran. Iya, lala. Apa kabar Kak Yuyun? Ya. Yuwanita Apriani. Ya, kabar baik pastinya, kabar sehat hari ini. Kabar sehat hari ini ya. Kita udah lama temenan ya. Ya. Dari tahun berapa ya? Hitung. Pokoknya dari awal aku ada di radio. Kita di radio sama. 2014 15 lah. Ya kan? Itu awal kuliah kan? Awal kuliah 2013. Kira-kira 1 tahun setelah kuliah aku masuk di radio dan aku manggilnya dengan sapaan akrab Kak Yuyun ya. Kakak ya, kakaks. Kak Yuyun ini adalah senior selain senior di kampus pada saat itu. Pada saat itu baiklah. Ya, dan juga senior di radio. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu saya tidak menemukan yang namanya ospek ya. Ya benar. Kalian agak baik pada saat itu Baik, ya. Saya beruntung sih lebih tepatnya ya. Oke, nah Kak Yuyun di tahun 2014 ya, anggap 2014 lah ya, anggap aja 2014, sekarang 2021 banyak sekali nih perubahan dari yang dia dulunya yang aku kenal itu Kak Yuyun pasti punya rambut yang panjang Ya. dan rambutnya panjang itu, banget ya. Iya, panjang. Dan rambutnya itu jarang sekali berwarna hitam. Iya. Iya. Jarang sekali berwarna Bule ya, hitam. bule banget ya. Agak bule, dan setiap kali ketemu sama dia itu pasti selalu kayak apa ya? Kayak sudah ready, sudah siap gitu. Iya, benar. Mungkin perfect apa sih namanya? Perfectionist. Full make up. Iya, benar sekali. Entah dia datang dari suatu tempat atau akan pergi ke suatu tempat. Selalu seperti itu. Iya, Selalu seperti itu. Jadi kan ini ada perubahan-perubahan ya. Sangat banyak. Jadi ada perubahan-perubahan di setiap tahunnya atau apa. Kita akan bahas itu di episode kali ini. Kita akan ngebahas tentang grow up atau pertumbuhan. Karena setiap perempuan, setiap manusia itu pasti ada pertumbuhannya ya. Jadi boleh deh Kak Ke Yuyun. atas atau ke samping? Kayaknya sih kalau Kak Yuyun ke atas aja sih. Dari dulu dia gini-gini aja loh. Padahal udah punya buntut sekarang. Buntut ya? Biasa. Itu. Jadi gimana nih dari awal? Ya, pertumbuhannya ya mungkin pada saat kita Ketemu aja ya, pas awal. saat ketemu aja ya. Berarti di tahun 2013-2014. Dengan warna-warni rambut itu ya. Ya, warna-warni yang pernah ditegur sama dosen ya. Dosen kita berdua itu. Ya, jadi 2013-14 aku tuh lagi masa-masanya, kalau ketemu dengan Ece tuh lagi masa-masanya memang masa-masa kata orang itu sangat-sangat produktif. Oke. Itu sekitar umur aku masih 21-22 ya kali. Itu umur sekarang tahu. Ya, oke, baiklah. Jadi 2013-2014 itu masanya karena memulainya dari tahun 2012. Oke. Jadi 2013 itu masih
mungkin masih menjajaki, masih berjuang. 2014 itu lagi produktifnya, dan itu masih dengan yang tadi rambut warna-warni, rambut warna-warni. Jadi ingat ya? Ya, jadi intinya seperti itulah gitu kan, yang entertain banget lah gitu kan. Itu kan memang apa ya namanya? Kayak ada branding. Ya, nge-branding diri itu seperti itu, supaya maksudnya bukan branding yang gimana, bukan sesuatu yang positif aja, tapi maksudnya jadi diri sendiri, karena memang pada saat itu memang supaya seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya tapi kan kita akan membandingkan dengan Yuyun yang sekarang gitu kan. Nah, dan pertumbuhan itu kan perubahan makin sebenarnya ya. Perubahan, pertumbuhan itu apa sih yang membuat akhirnya oke, dulu kan pastinya enak ya, kehidupan dulu ya. Apalagi kalau melihat ada pundi-pundi di sana. Wow. Ada pundi-pundi di sana, terus akhirnya kayak ada perubahan nih dari sosok wanita yang dulu namanya nggak berubah, tapi kayaknya entah covernya nih berubah nih gitu. Apa tuh yang terjadi? Apakah lagi berada di posisi yang down banget kah pada saat itu akhirnya enggak lah. Gimana? Berubah itu sebenarnya adalah bentuk sayangnya orang-orang terdekat, khususnya keluarga, yang memang dari dulu itu pengen aku berjilbab. Ya. Aku pun sebenarnya pengen, tapi nggak selalu merasa insecure. Insecure. Nah, aku merasa insecure-nya kalau pakai jilbab ya? Nah, kalau pakai jilbab aku ngerasa kayak lebih tua aja gitu. Kalau dulu ya. Ya kayak merasa maksudnya kenapa aku jadi terlihat lebih tua kayak menurutku ya pada saat itu. Itu pandangan kayak ya? ibu-ibu gitu loh. Apalagi kan dulu kan masih yang zaman 2013 2014 itu bagus-bagus orang pakai jilbab, maksudnya bukan yang standar, Ya. masih ada. Dulu tuh sebutannya hijaber. Nah itu, dan aku nggak pernah cocok pakai hijaber, Yang dililit-lilit. Turban nggak oke, apa segala macam nggak oke, jadi aku bingung, kadang-kadang tuh aku bingung menggunakan jilbab padahal sesimpel itu sekarang gitu. Tapi pada saat itu jadi berubah, aku tuh berubah maksudnya berubah bismillah gitu, nggak langsung yang maksudnya nggak terlalu banyak mikir panjang, tapi tiba-tiba langsung berubah aja. Tapi sebenarnya itu sudah pernah dipikirin, tapi maksudnya dilakukannya itu nggak pelan-pelan, tapi udah plong langsung gitu aja. Oke, berarti langsung sekian persen, bukan yang kayak pelan-pelan. Ya enggak. Coba-coba enggak. Ada juga kan yang kadang ada musiman gitu. Tapi aku memang kalau dulu aku maksudnya karena kita memang kadang-kadang memang kalau ada acara agama pasti kita pakai jilbab. Memang pernah pakai jilbab, tapi maksudnya nggak pernah yang memutuskan untuk berjilbab. Tapi pada saat itu memutuskan untuk berjilbab dan tidak melepas lagi gitu loh maksudnya. Kalau orang kan kadang-kadang aku nanti kalau misalnya siang misalnya pakai jilbab. Itu berasa kayak nggak ada nama siang, nggak ada nama malam. Maksudnya kampus misalnya pakai jilbab, pulangnya nggak lagi pakai jilbab. Tapi pada saat aku memutuskan untuk pakai jilbab, ya udah pakai jilbab aja. Nah, tapi waktu itu aku sempet tahun baru aku ngambil job yang bener-bener maksudnya masih nggak pakai jilbab. Aku ngambil sempat lepas pada saat itu? Enggak lepas, maksudnya bulan Januari itu padahal aku baru aja nge-MC acara tahun baru. Oke, berarti ini dengan pakaian yang lumayan. Startnya dari Februari tahun 2017. Tahun 2017 ya. Oke, jadi startnya dari tahun 2017 bulan Februari lebih tepatnya ya. Dan itu pada saat itu aku juga kayak kaget sih Kak. Ya, aku langsung hapus semua foto-foto yang nggak pakai jilbab pas itu. Aku lupa sih waktu itu sempat dia ngechat atau apa gitu ya. Kayak udah ada tanda-tanda nih orang nih mau pakai jilbab. Terus aku yang kayak seneng banget. Aku ngechat apa ya? Aku lupa. Waktu itu kita kan disatuin dalam satu program yang sama ya. Program terakhir kita di yang pagi-pagi itu. Jadi dari dia yang pakai jilbab kita bareng, yang belum pakai jilbab kita bareng, terus akhirnya kita sama-sama pakai jilbab sempat di akhir-akhir. Iya, aku ingat pas ada pakai jilbab. Tapi maksudnya aku ada sebelumnya gimana? Iya, jadi dulu tuh sempat ada entah dia ngechat apa gitu. Dan itu udah ketebak bahwa kayaknya nih orang pakai jilbab. Iya, pakai jilbab gitu. Kalau nggak salah akhirnya aku juga langsung nanya bahwa ini beneran pakai jilbab Kak? Ya insya Allah, bismillah kalau nggak salah kayak gitu jawabannya. Terus kayak aku kan ngerasa kayak banyak lah ya kan, entah teman-teman kita yang di luar sana mungkin kan pengen berubah juga terus. Tapi kan tadi ya
ada insecure-nya, Iya, benar. entah mungkin lagi berasa lagi patah hati, Iya. kan ada juga tuh yang kayak gitu-gitu Iya, ya, lagi patah hati terus nanti kalau lagi seneng-senengnya terus lupa lagi dilepas lagi. Itu sebenarnya kekhawatiran pada saat itu karena kan kita partner pada saat itu ya, Iya. jadi kayak agak lumayan deket pada saat itu. Temen nih, berasanya temen, jadi kayak aduh jangan sampai dia lepas lagi nih gitu. Tapi akhirnya di kasih tahu bahwa pakai jilbab pada Iya. saat itu. Tapi aku takut loh sebenarnya orang-orang menganggap, makanya aku nggak pernah bilang, maksudnya aku nih berjilbab aku bakalan kayak gini nih, aku nggak berani, aku takut juga. Memproklamirkan. Ya, aku nggak terlalu yang gimana, maksudnya anggap aja aku biasa aja, aku pakai jilbab gitu. Maksudnya kayak gitu. Cuman ya itu tadi, aku cuman bilang dulu minta sama teman-teman, aku pernah posting gitu, postinganku tolong Hapus. jangan ada yang posting lagi untuk yang tidak berjilbab gitu. Itu aja sih. Tapi ya balik lagi ya, kita cuman minta ya gitu. Kadang-kadang orang bisa ngerti, bisa enggak juga. Iya. Jadi ya Tergantung masing-masing ya, lah. Yang penting udah ada usaha. itu aja sih sebenarnya yang tanda-tanda bahwa oh ini orang ini orang pakai jilbab toh gitu. Tapi teman-teman aku pada konfirmasi semua sih sebenarnya. Iya. Dipikir aku tuh lagi patah hati Nah, atau itu gimana dia. gitu. Padahal memang momennya itu memang lagi pada saat yang itu ya, tapi bukan alasan itu yang jadi aku pakai jilbab, tapi lebih ke harapan dari orang tua, keluarga, dan juga diri sendiri. Kadang-kadang kita pasti merasa kalau apa ya kok, soalnya pada saat itu memang aku dapat keberuntungan, maksudnya Jika sering tadi dapat dapat keberuntungan, maksudnya beruntung dalam hal apa ya, maksudnya dalam hal rezeki maksudnya. Tapi mamaku kurang suka gitu, maksudnya rezeki aku tuh kadang aku pakai baju agak lebih terbuka. Tapi mama aku tuh nggak seneng, padahal sebenarnya rezeki itu kadang-kadang datangnya dari doa orang tua gitu. Terus kira-kira apa sih manfaatnya, aku cuma dapat uang gitu, nggak dapat berkah. Nah jadi akhirnya aku mikir, mungkin karena seiring dengan bertambahnya umur, kita juga makin berpikir, makin dewasa, jadi akhirnya kita memutuskan udahlah, ini kita nggak bisa balas apa-apa loh sama orang tua. Akhirnya cuma nyenengin dari situ aja. Akhirnya di hari kapan tuh? Saat Februari itu juga? Februari aku ada di tempat maksudnya di tempat orang tua kan di Palangkaraya. Aku memutuskan tuh waktu di Palangkaraya. Oke, berarti pada saat melihat ini ada orang tua, apa yang bisa aku lakukan dengan balas budi lah, kayak gitu ya. Walaupun apapun yang kita berikan kepada orang tua tentunya nggak bisa dibayar dengan apapun. Iya, gitu benar. ya. Jadi benar-benar pada saat itu Zed langsung Ya, berubah gitu. Maksudnya berubah dalam artian ke diri Jilbab sendiri. lah gitu ya. Ya udah, akhirnya ya udah pakai jilbab aja deh. Apa tuh pemikiran pada saat itu, ada yang kayak kan sempat ada insecure ya? Apakah insecure itu kembali lagi tuh muncul tuh? Insecure sih itu. Soalnya kan orang tuh taunya si MC wanita Apriani tuh gak pakai jilbab. Iya. Jadi setelah itu yang kita rasakan memang dampaknya dari segi pekerjaan. Maksudnya pekerjaan itu nggak bisa lagi kita pilih yang gimana. Jadi kita harus sesuai dengan penampilan kita saat itu. Ya memang aku rasain waktu itu pekerjaan agak lebih sedikit berkurang, tapi sebenarnya bukan berkurang, tapi mungkin sudah ada terseleksi mungkin kayak gitu. Cuman mungkin kita pada saat itu aku mikir iya sih, ini memang resiko, bukan resiko sebenarnya, ini konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dan itu sudah dipikirkan sebelum mengambil keputusan? Nggak pernah mikir kayak gitu, maksudnya sudah lah gitu, maksudnya nyenengin aja. Kita Jadi pada pada saat saat diri kita sendiri ya. Selain misalnya kita memang pada dasarnya bukan hanya keluarga, tapi kita juga hubungan kita sama yang di atas gitu. Kita ada pengharapan yang akan membuat kita jadi lebih baik. Kita pasti kayak gitu kan. Kita pengen lebih baik karena kita mengharapkan yang lebih baik lagi gitu maksudnya. Dan itu kayaknya susah untuk dikatakan, Ya. berikan kata-katanya gitu ya. Cuman bisa kayak dirasakan. Terus kayak kita aja nih yang paham nih. Jadi aku sama sekali nggak ada bilang bahwa ini iseng. Nggak iseng? Ya bukan. Oke. Walaupun niatnya sebenarnya langsung. Tapi sebenarnya itu niat gitu, bukan ada. Aku
iseng-iseng aja pakai ini, atau Terus aku kita ingin rusak, merubah misalnya. penampilan aja, enggak bukan gitu. Atau mencari sensasi. Apalagi Kita pada saat itu nggak ada yang, belum ada yang viral yang terlalu gimana kan, dulu kan belum ada lagi. pansos, misalnya pansos dengan jilbab. Dengan buka jilbab atau pakai jilbab. Waduh. Karena ya kalau kita bisa flashback lagi ke belakang gitu ya, seorang wanita ini di tahun itu tuh lagi di atas nih tuh, Ya makanya. iya kan? Lagi kayak event di mana-mana tuh kayaknya Yuyun deh gitu ya MC-nya, di mana Yuyun. Terus dia masih di TV juga waktu itu kan, masih di TV juga, masih di radio juga, dan notabene di radio itu kan musik ya, dan musik yang dipegang Yuyun itu adalah reggae. Iya kan? Musik itu kan tuh reggae, dan kayak kita emang punya tupoksi sendiri pada saat di radio itu kan, karena memang sesuai dengan skill dan juga mungkin perawakan masing-masing cocoknya di mana. Dan dia memang ditaruh di reggae karena memang penampilannya pada saat itu cocoknya di reggae juga. Nggak masalah penampilan, tapi maksudnya sering seleranya. Ya seleranya juga di pada situ. saat itu. Tapi kan juga kelihatan dari luarnya nih, oke, ditaruh di sini gitu kan. Nah, berubah nggak sih akhirnya ketika memutuskan untuk berjilbab? Di dua media itu kan masih terikat. Masih pada saat itu masih di TV kan, masih di TV dengan perubahan yang baru, terus juga masih di radio waktu itu, Maja juga masih di situ, masih di putaran itu. Cuman akhirnya berseleksi aja sih sebenarnya. Yang paling ngaruh itu memang di MC. Kan aku memang di MC lumayan pada saat itu ya, pada saat itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, itu terseleksi aja, rezekinya di lain gitu. Maksudnya rezekinya di yang belum pernah aku dapetin dulu, akhirnya rezekinya di situ. Itu dulu aku paling jarang dapat MC acara agama, terus aku dapat acara agama. Karena kan orang nggak bakal ngelirik ya, maksudnya kayak kecuali dipaksakan misalnya Ya, gitu. maksudnya Kamu bisa nggak? cuman Tapi kamu pakai jilbab ya pasti. iya gitu gitu kan. Tapi akhirnya aku ada, dan akhirnya aku lebih, mungkin karena pakai jilbab itu lebih elegan atau gimana gitu, dapat aku event-event yang formal gitu. Dapat di situ. Dapat juga. Jadi moderator, kesempatan moderator malah justru lebih banyak pada saat pakai jilbab. Tapi artinya nggak yang 100% terus meninggalkan dunia entertainment pada saat itu. Pada saat itu enggak. Jadi cuman covernya doang nih yang dirubah ibaratnya. Enggak juga sih cover, maksudnya diri kita sendiri tuh udah mulai merubah sedikit demi sedikit. Yang dulu misalnya anaknya agak sedikit gimana kalau ngobrol gitu, agak direm ya Bu, agak direm gimana, sekarang kadang-kadang menyesuaikan dengan pakaian. Iya. Kan sebenarnya pakaian itu kadang mengontrol diri kita. Jadi kayak ada rem-remnya ada sendiri. remnya. Kayak malu nih sama jilbab sendiri gitu ya. Meskipun tetap aja sih ya nggak ada yang berubah gitu, kelihatannya nggak ada berubah, tapi coba deh, maksudnya di diri kita sendiri pasti ngerasain gitu. Teman dekat pasti ngerasa. Nah, yang ngobrolin tentang temen nih. Sebelum pakai jilbab, temennya mungkin banyak gitu ya. Lingkungannya banyak, terus beraneka ragam. Hihinya Yuyun mah luar biasa banget pada saat itu ya. Luar biasa. Tongkrongannya juga ya kan. Terus pakai jilbab, kayaknya tongkrongan itu udah nggak terlalu diiniin lagi deh. Terus gimana tuh pandangan teman-teman? Tetap berteman yang lain pasti semua. Cuman ya itu tadi, mungkin kita bisa meletakkan diri kita gitu. Yang dulunya mungkin kita nggak lebih ke agama, mungkin kita sedikit bel. Walaupun aku belum bener-bener gimana gitu maksudnya. Tapi kan kita ada caranya masing-masing untuk jadi lebih baik. Ya. Itulah. Pokoknya langkahnya lebih baik. Akhirnya juga teman-teman juga maksudnya kita terseleksi dengan sendirinya aja, nggak ada unsur kesengajaan, maksudnya nggak ada yang aku ini, tapi tiba-tiba terseleksi aja. Mungkin itu yang dinamai maksudnya Allah meridhoi gitu. Terseleksi aja dengan sendirinya. Terseleksi dengan sendirinya, tapi kan pasti ada kayak obrolan teman-teman. Pernah di belakang sana gitu ya. Pernah dengar selintingan yang ibarat ya wajar lah, mungkin kan pada saat itu kita memang lagi diamati, kita memang kita punya di dunia yang itu gitu maksudnya. Tapi ya udahlah, nggak perlu dipikirin, itu kan hidup kita juga gitu, kita yang menentukan, kita baik ya udah gitu, nggak perlu. Aku malah takut kalau aku bercerita banyak tentang diriku, makanya aku nggak pernah sedikit pun, insya Allah ya aku memang niatnya nggak pernah sedikit pun
mau menunjukkan aku sedang apa, aku di tahap apa. Aku takut banget. Oh, prosesnya pada saat itu. Aku takut banget yang kayak gitu. Maksudnya aku melakukan hal untuk diriku sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi pada saat aku belajar misalnya stepnya segini, stepnya aku nggak pernah menunjukkan itu. Maksudnya aku nih ini, pokoknya intinya aku melakukan untuk diriku sendiri jadi lebih baik itu aja. Nggak perlu pengakuan orang lain. Apalagi kan dulu medsos, maksudnya dari dulu medsos sampai sekarang tuh itu udah biasa ada ya. Instagram ya? Udah ada Instagram. Tapi makanya aku menghapus foto-foto. Oh iya. Menghapus foto. Tapi aku pada malam itu waktu aku menghapus semua foto-fotoku, semua teman-temanku semuanya nge-DM. Ya, bertanya dong. Kamu kenapa ini Ana? Kamu kenapa? Gitu maksudnya nggak ada apa-apa. Kenapa sih orang kalau ngapus ada yang salah? Ada yang salah. Makanya aku takut. Jadi aku sisain foto-foto yang pakai jilbab. Untungnya masih ada sedikit-sedikit tapi nggak banyak. Aku arsipkan, banyak juga yang aku arsipkan. Terus ya gitu deh. Pokoknya intinya ya aku nggak pernah mau mengatakan dengan dunia bahwa aku sedang diproses apa gitu. Itu urusanku dan Tuhan dan orang-orang terdekat aja. Dan pada saat itu kan keputusannya mungkin di awal tadi disampaikan bahwa ini ada dari orang tua nih, keinginan orang tua, mungkin adalah doa dari orang tua lah gitu kan yang akhirnya terjawab. Respon orang tua gimana tuh? Respon orang tua pastinya seneng, apalagi Mama. abah. Abah itu kan maksudnya kan dia kan anak perempuan kan, maksudnya dia punya tanggung jawab untuk kasih tahu. Ini dia anak perempuan satu-satunya loh. Iya, satu-satunya. Dia ngasih tahu, dia akhirnya kesampaian dan terus akhirnya kayak haru gitu loh. Maksudnya abah tuh bukan sosok yang terlalu gimana dengan anak perempuannya. Agak sedikit jadi melo. Aduh. Jadi tapi bangga banget sih abahnya kalau nonton ini berarti ya. Tapi akhirnya abah tuh punya ada segi sentimentalnya gitu. Maksudnya pada saat aku pakai jilbab yang menyentuh gitu. Wah, senang gitu akhirnya gitu. Tapi akhirnya bener-bener doanya didengar malah. Tapi itu beneran diucapkan. Iya, sama abah. Abah tuh gini dong kayak gitu maksudnya. Abah tuh senang kalau kamu tuh pakai jilbab gitu. Soalnya nanti kalau di akhirat pertanggungjawabannya di abah. Nah, maksudnya waktu nggak pakai jilbab kan nggak pernah. Maksudnya sesentimental itu nggak pernah. Tapi mengungkapkan bagus pakai jilbab, bagus tuh pakai jilbab. Tapi nggak pernah sih. Maksudnya yang kayak lebih gimana gitu. Maksudnya lebih ke kata kita tuh kode-kode aja. Kalau sekarang itu memang benar-benar waktu itu benar-benar dikatakan. Artinya benar-benar bahagia. Ya. Apalagi bahagianya sampai terucapkan langsung kepada anak. Tiba-tiba tahun 2017 itu benar-benar kayak tahun-tahun yang berarti gitu loh. Maksudnya aku tahun 2017 tuh memang kayak penentuan hidup gitu loh. Maksudnya tahun 2017 ini perkembangan wanita tuh benar-benar di tahun 2017. Jadi aku memang sangat bermakna sekali tahun 2017 itu. Tahun 2017 aku memutuskan untuk hijab di awal tahun Februari. April orang tuaku umroh. Nah, habis itu bulan Juli bulan Juli aku diajak nikah. Deketnya juga di bulan Juli. Iya, ketemunya di Juli. Enggak, maksudnya Juli itu kan aku ketemu langsung diajakin nikah kan. Maksudnya kamu mau nggak jadi istriku? Kalau enggak ya kita nggak lagi. Maksudnya Juli aku diajakin nikah, terus nikahnya kan akhirnya September. Iya. Cepet ya? Cepet, 2017. Semuanya itu di 2017. Dinyatakan hamil juga 2017. Wow, bener-bener secepat itu ya. Ibaratnya kalau kita kan kayak ngomongin tentang tahun ya, misalnya 2017 tuh punya 12 bulan, ya kan? Dalam jangka waktu, anggap tadi kan dimulai dari bulan Februari ya, Januarinya anggap hilang, jadi 11 bulan lah ya. Dalam 11 bulan seorang wanita itu grow up-nya luar biasa berarti ya. Perubahannya itu luar biasa, dari sebagai anak, terus anak yang berbakti lah gitu ya, karena memang doa orang tuanya dicoba direalisasikan gitu kan. Kemudian jadi seorang istri. Setelah jadi seorang istri, jadi seorang calon ibu alhamdulillah pada saat itu juga gitu ya. Gimana tuh rasanya tuh
tuh perubahan yang signifikan dalam satu waktu, dalam 1 tahun lah. Kadang kan kita sebenarnya kalau 1 tahun kayak misalnya ya, mungkin ini karena corona juga kali ya. 2020 tuh kalau aku pribadi tuh rasanya skip banget kayak 2017 Januari 2020 ngapain Januari nih? habis itu corona. Iya benar. Habis Januari, Februari, Desember aja tiba-tiba udah 2021 ya sekarang. Gimana tuh? Jadi 2017 tuh memang sangat menurutku di antara tahun-tahun yang lain aku paling beruntung di tahun 2017. Maksudnya bukan berarti yang tahun-tahun yang lalu aku nggak beruntung, cuman emang tahun itu tahun yang memang membuat aku benar-benar merasakan hidup yang baru gitu loh. Maksudnya membuka lembaran yang Jadi itu benar-benar benar baru. jadi perempuan ya semuanya. Iya, Stepnya stepnya gitu juga ya. stepnya maksudnya jadi seorang aku sempet bikin papa aku gitu, maksudnya senang sebelum aku diambil orang lain gitu. Itu intinya. Ya sebenarnya aku ngerasain Allah maha baik sebenarnya dengan aku tanpa aku kasih. Padahal kan sebelumnya aku rasanya tuh belum kasih yang terbaik, aku juga sholatnya bolong-bolong, tapi akhirnya pas pakai jilbab akhirnya itu banyak, maksudnya memotivasi kita untuk jadi lebih baik. Jadi kayak jadi nggak kayak sholat rem tadi gitu. iya, jadi nggak sholat aja Gak enak gitu. Maksudnya masa sih kita pakai jilbab terus kita nggak sholat gitu, maksudnya sholat tuh kewajiban gitu. Maksudnya aku itu ya segitunya. Dulu sholat bolong-bolong lebih banyak mengerjakan hal-hal yang dunia gitu mah. Sekarang lebih balance aja sih antara dunia dan juga akhirat. gitu. Begitulah 2017 luar biasa berarti. Apalagi selanjutnya rasanya tuh semuanya dimudahkan. Bukan berarti mudah gitu, Ya. maksudnya dimudahkan itu dalam artian kita selalu akhirnya aku semuanya bergantung sama Allah gitu loh. Maksudnya kalau dulu tuh lebih ke apa-apa tuh kayak dengan orang lain gitu, maksudnya Manusia lainnya. manusia, tapi sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Maksudnya kita semua kan saling tolong menolong. Ya. Aku memang senang gitu, maksudnya berhubungan dengan orang banyak, bahwa aku memang pemikiranku adalah punya banyak teman, banyak rezeki kayak gitu-gitu. Nah, tapi pada akhirnya tuh setelah step selanjutnya yang aku rasakan di dalam pribadi aku sendiri, aku semuanya bergantung sama Allah. Gitu, apa aja gitu, maksudnya kayak lagi sedih banget Ya. ingat Allah gitu. Maksudnya bukan hanya sedih, tapi kalau bahagia banget tuh ingat bahwa Allah tuh baik banget gitu. Itu tuh yang kadang orang lupa ya kan. Kita tuh cuma ingat pada saat kita kayak lagi sedih. sedih. Oh, itu aku banget dulu. Kembali lagi aku harus pergi. Ya. Ya Allah, kok sedih banget ya gitu. Pada saat lagi bahagia, Allah ini ya. Iya, nah makanya itu aku banget dulu. Maksudnya Jadi pelajaran untuk kita jadi dulu aku dikasih Allah yang baik gitu, maksudnya dikasih rezeki yang Ya. oke, karir yang oke, tapi sebenarnya sholatku bolong-bolong gitu. Tapi kalau sekarang lebih malu ke diri, maksudnya lebih malu lah dengan yang sekarang gitu, maksudnya lebih tahu diri lah. Oh iya, kita Sudah dikasih ya. kita sudah dikasih enak, terus kita nggak balas apa-apa yang harusnya sebenarnya kita sebagai makhluk punya tanggung jawab seperti Ya. itu. Ada Padahal kewajiban. selain sholat masih ada lagi yang lain-lain gitu kan. Tapi ya udah, Allah ya tadi Allah tuh sudah kasih. Makanya aku ada bilang sama teman dekatku, aku bilang ini, aku bersyukur loh bilang dengan apapun yang sudah terjadi di hidup aku, karena hidupku tuh terlalu berwarna menurut aku ya, maksudnya menurut aku loh. Seperti Itu warna rasa- rambutnya dulu ya. Iya, rambutnya dulu. Jadi aku tuh sangat bersyukur gitu maksudnya. Aku Bersyukur sangat banget. bersyukur, aku merasa wah gitu, kalau bisa aku wah ya Allah tuh maha baik udah kasih warna dalam hidupku. Itu yang dirasakan. Nah, ngomongin tentang 2017 yang luar biasa tadi, itu juga tuh akhirnya yang jadi kayak kalau kita bilang tuh sepik-sepik orang di belakang sana yang mau nggak mau sih sebenarnya ya, karena kita emang sebelumnya pernah satu program, terus Ya. orang taunya Yuanita temen aku juga, terus akhirnya ada orang yang bilang juga kan, karena memang cepat kan prosesnya ya, Ya. berjilbab. Ya orang sih nggak tahu gimana ceritanya ya. Setelah berjilbab tiba-tiba dia pasang foto berlatar biru lah gitu kan. Jadi kan orang-orang akhirnya berpikiran, oh ini nih jawabannya nih. Iya. Di samping juga kan seorang Yuyun juga nggak mau ngasih tahu tadi prosesnya gimana gitu kan. Iya. Jadi
banyak Nggak lah terlalu akhirnya. menyebar ya pada saat. Iya, jadi pada akhirnya waktu itu lah ya orang-orang bertanya kayak, Cek, Yuyun jilbaban karena pengen nikah ya? Terus karena kan cowoknya Yuyun ya nyuruh dia jilbaban ya gini-gini dan segala macam gitu kan. Dan sebagai teman kan aku juga nggak bisa jawab apa-apa ya. Padahal gara-gara berjilbab aku dikasih jodoh. Nah itu dia, itu kebalik kan sebenarnya. harusnya. Nah gimana tuh menjawab pertanyaan? Aku nggak ada ditanyakan langsung sama orang. Maksudnya Udah ada pertanyaan kamu udah aku tanyain ya. Maksudnya aku tuh nggak ada. Maksudnya pertanyaannya lebih orang nanya lebih banyak kayak gini loh. Dikira mau nikah ya, kaget nih kayak gitu kayak kemarin wawancara yang kemarin, yang konten kemarin katanya dia juga bingung pada saat itu kan habis wawancara aku terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian aku menikah gitu. Itu juga bertanya-tanya, orang bertanya tapi dia nggak langsung nanya pada saat itu, belum tentu ada yang nanya, ada yang kaget memang langsung nanya, ini apa sih nggak pacaran ya atau apa ya gitu. Aku bingung, maksudnya aku nggak harus menjelaskan dengan siapapun sebenarnya. Ya udah terima aja lah cerita orang kayak gini. Cuman ya itu tadi aku sempat bikin caption mau panjang banget di apa yang menikah itu aku kasih ya maksudnya kisi-kisi lah bahwa aku tuh nggak ada kenal, ini memang orang asing, terus kenal dekat sebentar nikah gitu. Sebenarnya ini kalau mau tahu ini sebenarnya menurutku itu hadiah aku pakai jilbab mungkin. Hadiah aku pakai jilbab atau memang aku dikasih jodoh setelah aku udah siap, mungkin saatnya itu aku siap gitu. Itu tuh menarik dan tanpa mendiskreditkan orang-orang yang mungkin punya niatan yang berbeda-beda pada saat berjilbab ya, tapi kayak ada beberapa juga orang aku mau perbaikin diri nih pakai jilbab dan niatnya adalah untuk mendapatkan lelaki lah gitu ya. Ya kita semuanya tergantung niat sih pastinya dan kayaknya niat itu juga nggak perlu yang kayak diumbar-umbar aku mau ini gitu ya, nggak harus yang seperti itu juga. Sebenarnya kalau ibaratnya sebelum pakai jilbab pun ada yang pengen gitu, maksudnya ada yang pengen nikahin gitu nah gitu. Cuma mungkin pada saat itu ya karena belum siap aja atau memang belum saatnya. Kita nggak, padahal aku sebelumnya nggak mikir untuk nikah, padahal harusnya tuh umur segitu tuh ngejar karir. Oke. Aku sebenarnya padahal pada saat itu aku ngejar karir. Itu lagi semangat ngejar karir. Ada sesuatu yang ingin ku kejar gitu, maksudnya karir yang ingin ku kejar. Tapi terus memutuskan untuk stop untuk mengejar karir? Stopnya kan karena hamil. Oke. Ya stopnya kan karena hamil waktu itu, karena hamil terus aku stop. Dan aku merasa bahwa udah di ini aja. Emang sudah aja. Waktunya jadi istri dan jadi ibu aja deh dulu. Jadi istri, jadi ibu. Boleh dong kasih sedikit bocoran deh. Ini kan step perempuan ya. Jadi mungkin banyak juga di luar sana, termasuk juga Ece gitu, belum menikah, ya kan, belum punya anak, belum tahu rasanya nih gimana nih. Cuman sekarang kan masih jadi kayak anak perempuan dari orang tuanya. Kalau jadi anak perempuan dari orang tuanya kan udah tahu nih rasanya gimana. Jadi istri itu gimana rasanya, terus jadi ibu itu gimana rasanya? Jadi istri ya seperti istri pada umumnya, nggak perlu gimana karena kamu sendiri yang tahu rumah tanggamu. Jadi jadilah sosok istri yang terbaik menurut kamu. Menurutku sekarang udah banyak banget ilmu-ilmu parenting yang bisa kita dapat. Pokoknya intinya seorang istri itu jangan stop. Maksudnya kalau udah jadi istri berarti kita stop belajar no. Oke. Nah, Itu bukan kayak goalsnya jadi istri. enggak. Maksudnya kita masih bisa maksudnya kita masih harus belajar banyak karena jadi istri pun harus belajar. Maksudnya belajarnya itu adalah nggak bisa belajar dari walaupun kita udah banyak dapat teori dan segala macam, kita harus belajar dari pengalaman kita sendiri. Jadi ibu sama aja. Sekarang parenting mudah didapatkan, kitanya aja lagi yang harus belajar gitu. Emang harus belajar terus ya, nggak ada terus henti-hentinya. Ya meskipun sebenarnya katanya kalau jadi seorang ibu tuh nggak ada sekolahnya, katanya gitu kan. Dia sekolahnya ya pengalamannya itu. Padahal ibu itu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Tapi menjadi ibu itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Gimana tuh ya konsepnya? Itu yang makanya ya teori boleh kita. Kadang aku juga tahu parenting tuh, maksudnya aku sudah dari sebelum menikah aku udah tahu parenting, tapi ternyata dilaksanakan tuh
malah justru lebih, maksudnya lebih banyak tantangan-tantangannya gitu. Nggak Tidak kadang tidak teori yang kita baca gitu ya. Tapi tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Makanya kalau mau tahu rasanya menjadi seorang istri dan jadi istri dulu dulu dong. gitu ya. Cuma bisa dirasakan guys. Oke, baiklah kita percayalah gitu ya. Setiap perempuan itu pasti seperti itu kan. Jadi anak perempuan dan orang tuanya, menjadi seorang istri dan pastinya akan menjadi seorang ibu dan setelah itu nanti akan menjadi seorang nenek. Iya betul. Ya kan? Kita pasti akan ada stepnya tuh untuk menjadi seorang panjang umur ya. Amin. Punya cucu dan cicit wah nantinya gitu ya. Dan sekarang Yuyun di tahun 2021 dari 2020 ya. Opening studio ini. 2021 dong. 2020. Itu tapi keskip kan? Keskip beneran keskip sumpah. Jadi dia akhirnya punya studio yang ini terlihat sekali kita hari ini di super luar biasa gitu. Harus ada bling-bling gitu. Ya, nanti kita taruh di sini. Soulmate Project ya. Akhirnya punya studio sendiri. Konsep studionya apa nih Kak? Boleh mungkin dikasih bocoran? Konsep studionya simple, ada rustic, ada bohemian, ada yang gaya ala Korea. Iya. Pokoknya kekinian lah ya. Kekinian lah. Dia mah sesuai dengan request kayaknya ya. Kita mau apa? Bukan sesuai dengan yang disuka aja. Sesuai dengan yang disuka. Semoga yang disukai juga. Kalau aku sih simple Kak. Satu aja. Backgroundnya biru satu. Biru tua tapi kalau biru muda ada. Oh beda lagi ya. Oh beda ya kayak. Baru tahu biru tua itu. Nampaknya sama pengetahuan saya agak kurang berarti ya. Oh ya itu dia. Ada nggak sih list pasangannya nggak ada di sini. Properti pasangan nggak ada ya. Dicari sendiri dulu. Nanti kalau udah dapet baru ke Soulmate Project. Oke baik. Sebelum kita menutup ini di kisah tentang perempuan di akhir episode kita selalu memberikan waktu untuk teman perempuan kita. Kan nih hidup ya Kak ya, hidup manusia bersosial media, entah bersosial media ataupun juga bersosial ketemu manusia yang berbeda-beda, entah dengan manusia atau makhluk yang lainnya lah gitu kan. Makhluk lain ya, kayak tumbuhan mungkin, hewan karena makhluk juga, halus. Jangan ya, pokoknya intinya akan bertemu kan berbeda-beda dan segala macam. Kita tidak selalu juga mungkin baik kepada orang, mungkin ada salah dan segala macam. Nah di waktu ini kita mau ngasih kesempatan buat wanita mungkin bisa ataupun juga mau minta maaf mungkin entah ke siapapun itu, mau mention nama boleh, kalau no mention juga nggak apa-apa. Oh gitu ya. Minta maaf. Oh minta maaf nih harus minta maaf banget. Oh nggak apa-apa, nggak mesti kayak apa dilakuin atau gitu. Sebelum terus mungkin agak flashback atau penyampaian gitu ya. Kalau misalnya mau minta maaf pasti minta maaf sama Allah gitu. Maksudnya mohon maaf gitu masa lalu aku kurang mengenakan, mungkin hubunganku sama Allah juga kurang enak. Yang pasti minta maaf sama Allah dulu, minta ampun sama Allah dulu. Yang pastinya habis itu minta maaf sama orang tua. Gitu. Dulu pernah punya salah, ya pasti banyak deh salahnya sama orang tua, mungkin sampai sekarang pun masih salah. Pasti minta maaf sama kedua orang tuaku, sama suami aku yang pastinya adalah suami the best, partner segala-galanya. Aku bersyukur sekali. Kok minta maaf semua ya, kita kayak lebaran. Pokoknya intinya aku minta maaf atas segala kekuranganku. Yang pastinya doakan aku, kalau kalian sayang aku pasti tahu kalian akan mendoakanku yang terbaik gitu. Intinya apa ya, banyak harapan lah untuk jadi lebih baik. Kita manusia nggak ada titik sudah selesai kita belajar untuk diri kita sendiri. Intinya kita semua berjuang dengan hidup kita masing-masing. Kita selalu pengen jadi yang terbaik, punya mimpi-mimpi yang mesti diwujudkan kan. Mungkin Aisyah punya mimpi, aku juga punya mimpi, nggak stuck sampai di sini. Kita terus berdoa, terus jadi orang yang lebih baik. Itu yang lagi dan lagi aku memang masih belajar jadi orang yang lebih baik lagi. Aku nggak pernah puas untuk sampai segini doang nih gitu. Jadi selalu, dan aku perlu doa orang-orang sekitar juga. Oke, baiklah. Kenapa kita minta maaf? Karena kadang ada hal-hal yang mungkin kita belum sempat ngasih
kita ucapkan gitu ya dengan orang tua dan bahkan segala macam gitu kan. Bahkan dengan orang tua yang sering setiap hari. benar, bahkan kita tuh sering minta maaf sama orang lain. Ya kan dia belum tentu minta maaf sama orang tua. Itu dia tuh. Dan kalau nggak salah kan minta maaf itu duluan itu lebih baik daripada kita yang nungguin orang gitu kan. Tapi memaafkan itu lebih baik juga. Oke, terima kasih Kak Yuyun sudah berbagi kisah tentang perempuannya. Aisyah Yuria alias Ece. Iya, dan semangat terus bikin kontennya. Iya, dari nol ya. Dari nol ya. Sukses terus buat Soulmate Project. Ini benar-benar soulmate juga. Dia buat project ini memang soulmate bareng dengan suaminya langsung gitu ya. Saya dari jauh. Saya siapa dong? Adalah nanti ya. Jadi langsung aja kalau mau foto-foto langsung aja di Instagramnya Kak. Instagramnya Soulmate Project __. Jangan lupa. Iya, langsung aja nanti kita tag Kak di bawah. Iya. Kasih ya. Dikasih ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk ceritanya dan juga pastinya kita tunggu kisah-kisah perempuan lainnya ya di KTP Kisah Tentang Perempuan. Yuk sini, duduk dulu.